Bismillahirrahmanirrahim. Sahkah perempuan haid masuk Islam? Bagaimana seorang perempuan yang dalam kondisi haid ingin masuk Islam? Apakah ia harus menunggu hingga haidnya selesai terlebih dahulu? Apakah diperbolehkan perempuan masuk dalam kondisi haid? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut dijelaskan tentang haid itu sendiri dan larangan bagi wanita yang sedang dalam kondisi haid. Secara singkat, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi secara alami setiap bulan pada wanita. Haid merupakan salah satu tanda bahwa wanita telah memasuki masa pubertas, baligh, dan bisa untuk hamil. Secara medis, sebagaimana dikutip dari Halodoc, haid didefinisikan sebagai proses luruhnya dinding rahim, endometrium, yang berisi pembuluh darah. Hal ini terjadi karena tidak adanya pembuahan oleh sel telur. Pada saat ovulasi, sel telur dilepaskan dari dinding telur dan akan bergerak menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Jika tidak ada pembuahan, maka endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Durasi dalam mazhab Syafi'i disebutkan, paling cepat durasi minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan durasi kebiasaan adalah 6-7 hari. Sementara durasi maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Adapun volume darah yang keluar selama haid rata-rata sekitar 30-40 ml. Namun, volume darah yang keluar dapat bervariasi pada setiap wanita. Haid yang berlangsung lebih dari 7 hari atau lebih dari 80 ml per hari disebut dengan menorrhagia. Selain darah, keluaran haid juga dapat berupa gumpalan darah, lendir, dan jaringan endometrium. Warna darah haid biasanya merah terang pada awal haid, kemudian berubah menjadi merah tua atau coklat pada akhir haid. Dalam medis, haid merupakan proses alami yang normal pada wanita sebelum datang masa menopause, yakni berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45-55 tahun. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurn, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Larangan bagi wanita haid. Syekh Abu Syuja' dalam kitab Matan Taqrib menjelaskan bahwa saat perempuan dalam masa haid dan nifas, ada 8 hal yang dilarang mereka lakukan: salat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk masjid, tawaf di Baitullah, dan melakukan hubungan intim, serta menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Simak penjelasan dari Syekh Abu Syuja' ini. Wa yuhramu bil haidhi wan nifasi samaniyatu asya': as-salatu was-shaumu wa qiraatul Qur'an wa massil mushafi wa hamlihi wa dukhulil masjidi wa tawafi wal wata'i
wal istimta'i bima baina surrah war rukbah. Pada masa haid dan nifas ada 8 hal yang dilarang, antara lain solat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, membawa mushaf, masuk masjid, tawaf, berjima', menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pada sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah qalat, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al-haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa shalli." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika haid datang, maka tinggalkanlah solat, dan jika haid telah selesai, maka basuhlah darah itu dari dirimu, bersucikanlah, dan laksanakanlah solat. Hadis riwayat Bukhari. Wanita haid masuk Islam. Jawaban terkait dengan hukum perempuan yang sedang haid masuk Islam adalah boleh. Perempuan haid tetap boleh masuk Islam kapan saja. Bahkan, ia boleh mengucapkan syahadat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Kiai Haji M. Syafi'i Hazami dalam kitab 100 Masalah Agama jilid 7 halaman 17 bahwa sah hukumnya seorang perempuan haid masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Pasalnya, tidak ada larangan untuk mengucapkan syahadat bagi non-muslim yang ingin masuk Islam. Lebih jauh, seorang perempuan haid sah hukumnya untuk masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Tidak ada larangan untuk mengucapkan syahadat bagi non-muslim yang ingin masuk Islam, baik dalam Al-Quran, hadis Rasulullah maupun kitab fikih. Kalimat syahadat adalah 2 kalimat pengakuan keimanan seorang muslim, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, seseorang telah resmi masuk Islam dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Segala kewajiban dan larangan agama Islam berlaku baginya, termasuk kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, solat, zakat dan haji. Meskipun perempuan haid dilarang untuk melakukan solat, puasa dan tawaf, mereka tetap diperbolehkan untuk masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mudah dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lebih lanjut, dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah jilid 31 halaman 52 dalam karya Kementerian Wakaf Kuwait menyebutkan, jika seorang kafir masuk Islam dalam keadaan junub, maka ia wajib mandi, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi yang bersumber Imam Syafi'i dan disepakati oleh mayoritas ulama. Dengan demikian, pandangan yang paling sahih adalah wajibnya mandi bagi perempuan haid ketika masuk Islam, karena sifat junub sebelumnya tetap ada setelah masuk Islam, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disyaratkan dengan hilangnya sifat junub kecuali mandi. Ulama mengatakan yang artinya, jika orang kafir masuk Islam dalam keadaan junub, maka wajib baginya mandi besar. Imam Nawawi berkata, hal ini telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan telah disepakati oleh mayoritas ulama. Imam Kamaluddin Al-Hammam berkata, yang lebih sahih adalah wajibnya mandi besar baginya, karena sifat junub sebelumnya tetap ada setelah masuk Islam, sehingga dia tidak dapat melakukan hal-hal yang disyaratkan dengan hilangnya junub kecuali dengan mandi besar. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa tidak wajib, karena orang kafir tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban cabang, furu' dan tidak ada junub setelah masuk Islam. Dari keterangan di atas, seorang perempuan yang haid tetap boleh masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat.
Pasalnya, tidak ada larangan dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama fiqih. Lebih lanjut, perempuan haid yang masuk Islam juga diperbolehkan untuk mandi wajib, sekalipun haidnya masih terus berlanjut. Zainuddin Lubis, Pegiat Kajian Tafsir, tinggal di Ciputat. Dikutip dari nu.or.id. Sekian.